Karena itu satu kali zikir itu kalau memang normalnya tiap habis sholat hanya 165 kali, itu kira-kira 5-6 menit lah. Kalau jangan melatih itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah selesai sayyiduna, yang berhenti itu la ilaha illallahnya. Ini terus. Makanya dengan ikut aja lah panduan dari Syekh Mursyid. Ini dipakai. Gak usah gitu, tidak ada apa-apa lah. Ini loh, menggerakkan kepala, nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting rasa itu sambung. Layang-layang dan pemiliknya ada sambungannya. Apa itu? Talinya itu. Mana talinya? Ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibana biyana maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Atur muhtaromin, para kiai, para bunyai, asatidah, segenap bil khusus pemangku manaqib sekaligus Ketua LGTKN Kota Empek-Empek Kota Palembang dan seluruh jajarannya, dan termasuk pengurus-pengurus yang lain, baik yang hadir maupun tidak hadir, juga yang selalu menyiapkan makanan untuk para ikhwan, bapak ibu-ibu nih, yang sangat saya muliakan, ikhwan akhwat semuanya, adik-adikku, anak-anakku, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu menjadi soleh semua ya. Niku penerus, saya tua yang mati, yang tua-tua yang mati, itu penerusnya, supaya nanti ada penerusnya, tekian nih. Alhamdulillah, binikmatillah, kita bisa bermuajahah, bertemu bersama-sama, berkhidmat di majelis yang mulia, majelis para wali Allah SWT. Pasti dijabah oleh Allah SWT. Orang yang ngerundeng lah, kau nggak dijabah saya gitu. Yang banyak ijabahnya itu yang nyambung ya, makanya manaqib tadi diingatkan supaya kita senantiasa fokus menghidupkan zikir khafi, hatinya nyambung macam itu, sebab kita tidak tahu namanya hidayah itu macam-macam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua nanti semakin ke belakang semakin dimudahkan oleh Allah SWT. Karena semakin tua tenaga yang lahir semakin berkurang. Makanya harus diimbangi dengan kekuatan batin. Ibarat layang-layang, kanan kirinya imbang. Kalau kanan kirinya imbang, kalau kena angin, enggak kali. Kalau angin kemana? Naik. Itu kalau layang-layang dan pemiliknya ada sambungannya. Apa itu? Talinya itu. Mana talinya? Ini. Ini. Baik, mari senantiasa mohon maaf yang tua-tua, bukan mengingatkan yang tua-tua.
Melainkan diri saya sendiri dan yang lebih muda daripada saya. Bukan muda apanya, muda ilmunya aja, muda pengalamannya. Mudah-mudahan selawat dan salam tetap tercurah limpahkan hadipan kita dengan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita semua, termasuk dzurriyyah kita semua, jadi oleh Allah SWT sebagai hamba Allah yang setia pada Rasulullah SAW. Sebab besarnya seorang hamba nyambung Allah SWT tanpa lewat Rasulullah juga enggak diterima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum saya enggak biasa manakib malam-malam ini. Alhamdulillah sekarang mulai pengalaman. Nah, ini kok makan dulu. Selamat gak ngantuk tadi ya. Nah, makan dulu. Kalau sana acara ya makan. Ya. Ini apa adat baru, enggak apa-apa. Yang penting niatnya enggak bubar. Tapi semacam itu. Nah, tadi saya tawani Pak Yai napa? Itulah. Sop, no daging mana? Ini daging. Mengapa kok begitu? Ayo, saya pilih yang selain daging. Mengapa kok begitu? Karena kemarin sudah daging. Daging. Ya. Nah, daging. Saya cari yang bukan daging, nabati. Tomat sama apa tadi? Pisang gitu ya. Bukan karena menghormati yang membuat, enggak, ingin yang lain supaya ada variasi. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, saya lihat dari mulai qiraah lakon haji. Nggih. Tanbihnya ya tanbih haji nang Arafah barang. Enten haji ini, ada yang haji sini. Saudara kita yang haji ada di sini. Nih keluarga, baru pulang. Oh, ya, sudah lama. Yang sekarang berangkat? Oh, belum pulang. Ada nih. Ikhwan akhwat di sini sudah ada di sana. Ada? Belum? Nggih. Ada yang belum haji sini? Aduh. Kalau sana sakit. Ya, yang penting kita doakan beliau-beliau yang haji, mudah-mudahan seluruhnya mabrur. Semua dosa-dosa diampuni Allah SWT, termasuk dosa-dosa orang yang dimintakan oleh beliau-beliau kepada Allah SWT. Allahumma amin. Semuanya ingin haji? Nah, haji itu rukun berapa? 5. Ada berapa rukun Islam itu? 5 nggih. 5 poin, 5 sendi, 5 hal ini. Dari 5 hal ini tidak semuanya untuk semua orang muslimin. Sebagian untuk umum para muslimin, wajib sebagian, tapi sebagian tidak wajib untuk yang tidak wajib. Loh, ya apa sih? Tidak wajib bagi yang tidak wajib. Ya mesti aja. Bingung. Artinya satu, yang tidak berkemampuan tidak wajib haji. Nah, mulai haji nomor 5 itu. Haji ini hanya khusus untuk yang mampu. Yang nggak mampu tidak wajib. Tidak wajib. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, pengamal haji juga tidak wajib. Tempatnya khusus, waktunya juga khusus, frekuensinya juga seumur hidup satu kali, seumur hidup 1 kali. Kalau hidup nanti enggak sempat haji, berarti enggak muslim. Ya muslim. Itu muslim. Karena itu tidak perlu kecil hati.
Karena 5 hal tadi ada yang khusus untuk semua para muslimin, ada sebagian hanya khusus orang-orang tertentu dari para muslimin. Mengapa demikian? Karena Allah memberi suatu peluang yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak orang haji aja yang dekat Ka'bah ya. Tapi bagi orang pengamal thariqat semacam ini, kalau benar-benar mengikuti panduan syekh, mereka nanti akan senantiasa bisa mendapati kenikmatan, manfaat dari haji itu sendiri. Ya. Jadi haji itu hanya seumur sekali, frekuensinya 1 umur sekali. Tempatnya khusus di sana, tidak bisa di Palembang, apalagi di Ampera, tidak bisa. Waktunya juga bulan Dzulhijjah ini hanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 nih. Nah, sampai 11, 12, 13 nih. Hanya itu. Tujuannya apa tujuan haji? Tidak beda dengan tujuan dengan dzikir ini. Dengan dzikir itu menjalankan tujuan haji. Yasadu manafi'a lahum watul masloh waskurul ismallah gitu. Kalau gandeng watul ismallah gitu. Jadi untuk menyaksikan, menunjukkan oleh Allah itu kemanfaatan bagi mereka yang haji, dan agar mereka yang haji berzikir pada Allah SWT. Panjenengan tiap hari, ya tiap hari, tiap saat. Nek nggak lupa. Ya. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mengapa kita doakan para hujjaj ini supaya mabrur, padahal sudah haji. Loh kan sudah haji. Mengapa doa sekarang? Iya. Mabrurnya haji atau diterimanya amal ini terlihat nanti setelah melaksanakan haji. Maksudnya ya, sholat juga gitu. Sholat diterima apa tidak? Ya bagaimana kita setelah sholat. Puasa juga gitu. Karena itu di Ibnu Athaillah menyampaikan makalah begini. Man wajada samratul ibadati ajilan bahwa dalilun wujudil qabul. Barang siapa yang bisa merasakan buahnya ibadah ajilan saat ini, yaitu di dunia ini, tidak di sana mesti di sana. Nah, ikhlas. Itu merupakan perwujud dalil atau tanda bahwa ibadah diterima di sono itu. Karena itu nanti udah pulang, maka hajinya nanti orang-orang yang haji tadi bertambah baik apa tidak baik. Nih. Kalau tambah baik berarti hajinya mabrur. Termasuk yang sudah haji sudah lama ini. Jadi kan tahun pintarnya apa? 22 kemarin ya. Masya Allah. Semakin hari semakin jauh dari haji, maka semakin baik hasil haji itu. Mengapa diasah? Sama dengan sholat itu, kalau sholat ada pembaruan. Nah, gitu. Jadi nanti haji ini nanti dilihat dalam Kanjeng Nabi itu biasanya haji itu setelah pulang ada 2 kriteria. Ifsakus salam, fatimut to'am. Senantiasa orang haji mabrur itu membuat lingkungan semakin
damai, tentrem, salam, bahagia, selamat, gak jadi provokator. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang Jawa itu senang weweh, senang beri, dermawan, dermawan. Dermawan itu bukan menunggu orang kaya, kan beri sesuatu kan tidak harus ini. Nah, apapun boleh, mungkin tenaga, para kiai mungkin nolong ngaji aja, macam itu. Nah, terus ini waktu khataman atau manakib, ada temannya ditolong, ayo bareng aku, nah itu juga nolong, siap saja. Nah itu kalau enggak ininya jalan, insya Allah juga berat. Itu kalau haji. Semakin ke belakang, maka ada kewajiban yang tidak setahun seumur hidup sekali, setahun sekali. Jadi kewajiban rukun Islam itu ada yang setahun sekali wajib. Apa itu? Puasa wis ya, puasa kena. Zakat juga kena wis ya. Puasa. Puasa itu frekuensinya hanya setahun sekali. Sing wajib loh. Nah, waktunya tertentu, masih tertentu. Tepatnya di mana saja, di mana orang itu yang sedang berada. Di Palembang, waktu Ramadan, di Palembang. Gak aku mulai, tidak bisa. Kecuali ada perpergian ya. Ya, tujuannya frekuensinya setahun sekali. Tempatnya di mana saja. Waktunya tertentu Ramadan saja. Tujuannya la'alakum tattaqun. Bertakwa pada Allah Subhanahu. Nah, jenengan kalau Bapak Ibu sekarang takwa apa tidak? Buktinya mana? Ditanya buktinya mana? Mana Kifan ya. Mana Kifan pasti di jalan toh. Takwa. Kapan sih orang Muslim ini diperintah oleh agama bertakwa? Kapan saja? Kapan? Bisa di surga. Iya. Kapan sih orang Islam diperintah oleh Allah bertakwa? Kapan saja. Nah, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah SWT. Ya di mana saja berada. Kapan saja. Saya tanya sekarang, adik-adik dengan anak-anak, adik-adik waktu khutbah Jumat itu kan takwa Allah. Apa takwanya? Ya takwa pada Allah apa? Enggak apa-apa diajari supaya bertakwa pada Allah itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ibu-ibu, nek menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan, ittaqillaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Kalau dalam perintah sesuai dengan kemampuan, kekuatan, karena itu sebenarnya menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Perintah-perintah Allah yang mampu kita kerjakan semaksimal mungkin. Karena perintahnya menjalankan perintah itu semampunya dan sekuatnya. Tapi kalau menjauhi larangan harus, contoh, ngerumpi. Ini, Bapak lihat sana, kok nggak lihat saya? Enggak. Karena istri saya tidak pernah ngerumpi. Iyalah istrinya. Ya. Jadi kalau menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan, tapi kalau menjalur larangan harus. Nabi mengatakan gini,
Wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku merintah suatu padamu, maka kerjakan sesuai kemampuanmu. Wa idza nahaitukum minhu anha wajtanibuh. Kalau aku melarang sesuatu dari sesuatu itu, maka jauhilah. Jauhi, tidak ada embel-embelnya untuk sak mampunya. Kalau menjauhi harus dijauhi. Oke. Nah, jadi takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bapak Ibu, orang takwa ini sebenarnya suatu hal yang mudah. Mengapa demikian? Kalau punya apa? Caranya. Matematika dulu sehingga punya cara sulit. Yang punya caranya gurunya ya tahu. Takwa juga gitu. Nah, tadi menjalankan perintah terhindar dari larangan, gitu kan? Perintah terhindar dari larangan. Menjalankan perintah terhindar dari larangan. Kalau hidup ini, waktu hidup di manalah jenengan? Di pasar kayak waktu sekarang ini kayak di mana saja. Kalau waktu itu kita isi dengan menjalankan perintah Allah, mesti terhindar dari perbuatan yang maksiat. Kalau jenengan di mana saja menjalankan perintah, mesti terhindar dari perbuatan maksiat. Itulah takwa. Adapun perintah Allah yang tidak ada batas waktu, tempat, dan keadaan, itu ya, halo, apa baca Quran? Zikir. Perintah zikir itu perintah Allah yang tidak dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Karena itu Bapak Ibu, ya, zikir dimasukkan ke dalam diri. Nah, ditanamkan oleh Syekh Mursyid, tanamkan. Hakikatnya bukan Mursyid yang menanam, tapi Allah Subhanahu yang dulu dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah dilimpahkan oleh ashab ikan nujum itu, para sahabat terus sama itu. Nah, yang masukkan dirinya, ya diri masing-masing. Dimasukkan situ. Maka zikir nanti semakin ke dalam, maka tenaganya semakin kuat. Nun sewu. Sepeda kalau dipakai gearnya itu kecil, maka satu aja putaran besar tenaganya. Nah, begitu juga zikir ini. Yes. Kalau manusia kita semua, di mana saja kita menjalankan ini apa ini? Zikir. Preferensi zikir itu pas meloncat. Jadi kayak itu, rongon surana. Preferensi zikir belum nggak cukup. Preferensi zikir itu berapa sih lamanya? Terbatas. Frekuensinya, kalau memang melaksanakannya tidak terbatas. Frekuensi. Mosok. Aduh, berapa kali itu? Jenengan zikir khofi dari Syekh Mursyid mengikuti irama apa? Jantung. Denyut jantung. Saya tanya. Denyut jantung yang normal menurut kesehatan, menurut saya tadi. Berapa? 1 menit. 80 paling banyak ya. Paling sedikit 60. Ya. Jadi denyut jantung menurut kesehatan itu 1 menit 60 kali. 1 la ilaha illallah berapa kali gini? Normalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la berapa kali? Nah, 1 la ilaha illallah berapa khafi? La
ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya itu waktu itu ilaha, la ilaha i, la ilaha i. Nah, sehingga 1 menit berapa la ilallah? Kalau nah 30 kali. Paling pendek, paling pelan 30 kali kan? Ah, nggih. Paling cepat itu 40. Di atas itu boleh. Yang normal. Dan jantung kalau tinggi kan juga berbahaya. Terlalu lemah juga ngeblak. Apa ngeblak tadi? Ngeblak jatuh itu. Ya itu. Karena itu 1 kali zikir itu kalau memang normalnya tiap habis sholat hanya 165 kali itu kira-kira 5-6 menit lah. Kalau jangan melatih itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah selesai sayyiduna, yang berhenti itu la ilaha illallahnya. Ini terus. Makanya dengan ikut aja lah panduan dari Syekh Mursyid. Ini dipakai. Gak usah gitu, nggak ada apa-apa lah. Ini loh, menggerakkan kepala, nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting rasa itu sambung, gitu kan? Visualisasi. Tapi itu semua nanti ada manfaatnya. Nah, nuwun sewu. Kalau kita dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini nggak sambung. Nah, ini kalau dikit sendiri ya di rumah. Kok nggak sambung? Ini berhenti. Yang bantu dipakai terus. Pakai ini. Kalau sudah mapan, ditambah lagi la ilaha illallah, la putus lagi. Ini berhenti. Sehingga nanti Bapak Ibu ikhwan akhwat, setiap kita ya ini teori mawon nggih. Pulang koyoke lho Ustaz kok iso ngono? Ya enggak lah. Padha ae. Sama saja. Pada bui jadi menturo. Jadi yang jelas kita latihan lah. Latihan semacam itu. Sebab nanti kalau ini jalan, kita di pasar jalan, waktu di rumah jalan, ya itu yang beruntung ya sekiranya itu. Karena itu orang bertakwa itu disenangi oleh Allah SWT. Kalau orang bertakwa itu sekitarnya ada berbuat salah, dimaafkan. Begitu tentang tadi kan, nah, harus menyayangi orang yang benci. Yang benci disayangi, apalagi sama-sama ikhwan, apalagi anaknya. Belum nggih, anak dan ada diuring-uring salah wae. Setiap orang mau. Kadang-kadang pulang ini ya dilatih anak-anak. Maaf ya nak. Anak-anak diminta maaf. Itu didikan itu. Jadi anak-anak itu enggak, meskipun enggak salah, minta maaf. Itu nanti kalau jadi orang pandai, pandainya enggak optimal Ustaz. Karena orang dimarahi itu apa ya, kecil hatinya. Redek, apa redek kejiwaan Ustaz. Karena itu untung sekali orang berzikir. Nek mlebu zikir. Ahli zikir moring-moringan. Waktu itu lepas zikirnya nggak jalan. Nah, ini jalan takwa orang itu. Ini jalan bertakwa. Dia berjalan ini. Masya Allah. Makanya perintah hanya Nabi bertakwa pada Allah SWT di mana saja Anda berada. Masya Allah itu bertakwa. Nah, takwa. Berarti awak dewi sudah menjalankan semacam itu. Puasa, ya, zakat. Zakat itu frekuensinya berapa? Sama dengan puasa ya, 1 tahun sekali. Pelakunya tertentu, sing duwe-duwe tok, sing gak duwe dikai.
Diberi. Oh iya dikasih. Mendapat zakat, bagian zakat. Asnaf bagian yang menerima. Ya. Setahun sekali. Waktunya tetap di mana saja setahun itu. Mulai ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 21 Juni. Ya, 21 Juni. Nanti mulai hitungan ini. Nanti 1 Juni tahun depan baru bayar. Kalau orang menghitungnya mulai Agustus, ya Agustus bayar. Kapan saja mulai haulnya itu. Per bulan 1 tahun itu loh. Mulai dagang, ini tanggal ini. Nah, dihitung mulai itu. Sampai nanti. Nah. Dan itu tidak semua pedagang, tapi yang pedagang yang punya apa tuh? Nisab. Berapa gram? 98 gitu. Gitu, 98 gitu. 8 gram emas dengan macam itu. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya. Karena apa semacam ini? Ini semuanya mengkerucut ke dzikir. Khut sedekatan untuk apa? Halo? Ambo. Ditahrukum atau zakihim. Untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Nah, sekarang orang yang membersihkan jiwa itu kan ininya, apa alatnya? Likulisain sekolah. Wasikalul qulub zikrullah. Zikir mana? Masya Allah. Terus semacam itu. Terus semacam itu. Nah, mulai nomor 2 sholat dan nomor 1 itu syahadat. Ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Malah tadi yang nomor 1 ini harus menjiwai semua rukun-rukun yang lain. Jadi nomor 1 itu harus menjiwai rukun-rukun yang lain. Sholat dijiwai dengan syahadat. Karena itu orang masuk Islam itu harus bersyahadat dulu. Bersyahadat dulu. Nah, sholat ini semua orang Muslim tidak boleh meninggalkan dalam keadaan apapun. Kalau bisa ya berdiri, kalau nggak bisa duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, syarat, nggak bisa syarat, disolati. Enak mana? Sholat dewa disolati. Ya enak sholat diri lah. Ya, umpama besok nggak disolati, ya wes. Kan, itu kan, mohon maaf ya. Saya ini sholat, kemudian saya nanti mati, kapan-kapan, nggak sekarang. Kemudian ya disolati, ya tidak apa-apa. Karena yang menyolati orang mati, yang kewajiban orang yang hidup. Yang matilah pemikir. Yang dipikir ini ya ininya loh. Waktu keluarnya itu loh. Ya, waktu keluarnya itu salim mau enggak? Karena itu kita dilatih oleh Syekh Mursyid dzikir la ilaha illallah, la ilaha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti ini semakin lama meskipun tidak diucapkan dengan ini bisa jalan sendiri. Yang sudah masuk rasa itu. Mohon maaf. Yang sekarang ahli minum kopi siapa? Angkat tangan. Wis ahli lah dengan. Wis pamana jenengan ini ya. Kalau nggak dzikir nanti bisa masuk dzikir. Ada lewat orang anu lah, lewat warung-warung kopi. Ini kopi anu ini. Bisa nggak itu? Nah, padahal waktu itu nggak makan, nggak minum kopi. Karena pekanya, tahu. Nah, tahu nanti bisa merasakan. Awal-awal memang kita disuruh melatih, ini. Nah, dzikir juga gitu nanti. Ya Allahu Akbar. Waktu sholat itu nanti jalan sendiri. Karena itu Bapak Ibu,
Sholat itu ada rukun tumak nina. Dimanfaatkan itu. Karena sholat tujuannya apa? Sholat tujuannya sholat apa? Ya mesti air. Dzikri. Bener ya. Ingat Allah. Nah Allah berjalan wis. Karena itu supaya nanti sholatnya bener, ya mari sholat, zikirlah pada Allah SWT dalam keadaan apapun. Suratan itu, surat apa? Surat Nisa. Apabila wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu terus menerus sehingga sholat berikutnya akan semakin baik. Semuanya dari zikir. Dari 2 nomor sampai 5 itu ada bentuk lain yang tidak hanya untuk orang-orang yang khusus, semuanya bisa. Tidak diwajibkan tapi semuanya bisa. Bentuk-bentuk sunnah itu. Bentuk-bentuk sunnah. Karena itu jangan meremehkan sunnah, terutama sunnah yang bisa kita lakukan. Kita dilatih sunnahnya apa? Yang paling apa ya? Sholat ya. Sholat. Puasa naik kuat. Nah, jadi nanti untuk berikutnya jangan meremehkan laku sunnah, karena sunnah nanti menjadikan Allah senang pada kita. Kalau kita Allah SWT, Allah akan menjamin apapun yang diucapkan, apapun dikerjakan, semua yang dipantau oleh Allah SWT, sehingga semuanya menjadi benar indallah. Mudah-mudahan kita semua nanti dibimbing oleh Allah SWT melewati perantara mursyid ini. Mudah-mudahan nanti meskipun tidak sempurna seperti mursyid, waktu berangkat kita husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Dan nanti mudah-mudahan anak-anak diri kita ada yang mengikuti kita. Karena kalau enggak nanti kita tidak bisa membantu kebahagiaan orang tua yang sudah di alam barzah. Kebaikan. Saya semangat semacam ini karena orang tua saya pengamal ini. Dan keluarga saudara kita yang mendapatkan wasiat dari ayah saya, ya saya. Nah, karena itu saya semangat sehingga bisa membantu ngirim kebaikan pada Bapak Ibu. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hamidin ya kana abudu wa ya kana ta'id siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Mohon maaf Allah ya kumajimain malafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.